Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan nasihat dan wasiatnya kepada para sahabatnya dan kepada kita seluruh kaum muslimin. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu layyadkhula layyanjua ahadun minkum bi'amalih. Faqalu ya Rasulullah wala anta? Qala wala ana walakin yataghammadni Allahu birahmatin minhu wa fadlih. Kata Nabi SAW, berusahalah kalian untuk mendekatkan amalan kepada yang benar, dan berusahalah kalian untuk menyempurnakan amalan kalian. Maka ketahuilah, seorang pun di antara kalian tidak akan selamat dari api neraka hanya dengan amalnya. Lalu para sahabat Nabi bertanya, engkau juga demikian wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, ya, demikian aku juga, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada aku yaitu rahmat darinya dan anugerah atau karunia-Nya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wasiat yang pertama kita diperintahkan untuk selalu mendekatkan semua amal ibadah kita dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, baik itu haknya Allah atau haknya manusia, kita diperintahkan untuk berusaha sekuat tenaga yaitu memperbaiki amalan kita. Dan ini sekaligus menunjukkan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Rahmanur Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani kita di luar kemampuan kita, sehingga yang diperintahkan oleh Allah kepada kita berusaha untuk semaksimal mungkin, karena Allah Maha tahu manusia bukan makhluk yang sempurna. Oleh karena itu sekaligus ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang dipenuhi dengan kemudahan. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani manusia yaitu di luar kemampuannya. Oleh karena itu, kalau kita lihat, maka Islam syariat-syariatnya penuh dengan kemudahan. Contohnya sholat, maka berbeda dengan sholat pada zaman Nabi Musa. Nabi Musa pernah mengatakan bahwa kaumnya telah dibebankan 50 kali sholat dalam sehari, sementara kita umat Islam dimudahkan hanya 5 kali sholat. Itu pun pahalanya sama dengan 50 kali sholat, karena satu kebaikan dilipat gandakan minimal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 10 kebaikan. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tatkala ada suatu kondisi khusus, maka Allah pun akan memberikan kemudahan yang berikutnya. Tatkala seorang sakit, tatkala seorang musafir, maka dia bisa menjamak sholatnya atau mengqashar yang tadinya 4 rakaat bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Demikian pula tentang puasa, maka puasa ini adalah puasa yang mudah bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, umumnya manusia ketika dia dalam kondisi baik, sehat walafiat,
maka dia pasti mampu menjalankan puasa Ramadan. Dan karena Ramadan ini hanya 1 bulan dari 1 tahun penuh yang jumlahnya 12 bulan, artinya Allah memberikan keringanan yang sangat banyak. Allah tidak mewajibkan kita puasa setahun, Allah tidak mewajibkan kita puasa 6 bulan, Allah tidak mewajibkan kita puasa 3 bulan atau 2 bulan, tapi Allah mewajibkan kita puasa hanya 1 bulan penuh. Itu pun Allah tidak mewajibkan puasa 24 jam penuh, tetapi hanya setengahnya, sekitar 12 atau kurang atau lebih sedikit daripada hal itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang sangat mudah. Jikalau ada orang yang mengatakan, kenapa ada orang merasa sulit melaksanakan ibadah, kenapa ada orang melaksanakan ibadah tapi merasa berat, maka jawabannya adalah hal itu karena mungkin saja kondisi yang tidak baik, kondisi yang sedang sakit, atau mungkin karena kurang terbiasa, atau mungkin karena hal-hal yang lain. Dan disebutkan oleh para ulama, kalau kita ingin membandingkan dengan ajaran-ajaran yang sebelumnya, maka Islam jauh lebih ringan dibandingkan yaitu beban-beban sebelum agama Islam yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, yaitu wasaddidu, maka kemudian setelah kita berusaha semaksimal mungkin dalam amalan kita, maka kita kalau mampu diperintahkan lagi oleh Rasulullah untuk meningkatkan kebaikan kita. Saddidu artinya berusahalah agar mencapai sempurna. Kalau kita ingin mendapatkan pahala yang paling istimewa di hadapan Allah, maka usahakan amalan kita sempurna. Dan ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa untuk kebaikan, untuk amal saleh, untuk pahala, untuk surga dan lain sebagainya, maka kita dituntut untuk mencapai yang paling maksimal. Karena itulah yang diminta oleh Nabi SAW. Beliau tidak minta hanya sekedar masuk surga, tapi beliau meminta agar dimasukkan surga yang tertinggi tingkatannya, yaitu surga Firdaus al-A'la yang paling tinggi. Demikian para sahabat Nabi ketika ditawarkan oleh Rasulullah untuk meminta sesuatu kebaikan, maka mereka rata-rata memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta yang paling bagus. Dari apa? Dari kebaikan-kebaikan di akhirat kelak. Sampai ada seorang sahabat Nabi ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, engkau mau minta apa? Silahkan. Maka dia mengatakan, aku tidak meminta apa-apa, tidak meminta dunia dan lain sebagainya, tapi aku minta agar aku bisa terus yaitu berdekatan dengan engkau sampai di surga kelak. Aku lu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban kama amar, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina al-karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan bahwa Islam adalah agama yang mudah bukan berarti kemudian diremehkan, karena sungguhnya meremehkan agama ini adalah kebiasaan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat teladan yang terbaik, meskipun beliau mengatakan Islam agama mudah, tapi dia adalah orang yang paling bersemangat dan bersungguh-sungguh menjalankan ibadahnya. Lihat bagaimana ketika menyambut Ramadan, di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, sampai karena saking dia ini betul-betul bersungguh-sungguh dan tidak meremehkan Islam, maka beliau meluangkan 10 hari 10 malam untuk beriktikaf di masjid mencari malam Lailatul Qadar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kita semua yang akan selamat dari neraka hanya dengan amal. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita semua ini masuk surga bukan karena hanya amal kebaikan yang kita lakukan, karena itu tidak sebanding. Surga yang kekal abadi kenikmatannya, surga yang di dalamnya semua akan didapatkan oleh orang yang masuk ke dalamnya, surga yang tidak akan selesai dan terus menerus,
Dan surga itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Surga yang kata Allah, satu hari di sana itu bandingannya adalah 50.000 tahun lamanya ketika hidup di dunia. Maka kita hanya beramal sebatas umur kita, mulai sejak kita usia dewasa sampai kita meninggal dunia, paling tidak lebih daripada 50 tahun, atau mungkin kurang sedikit atau lebih sedikit, tidak sebanding untuk mendapatkan yaitu pahala surga yang begitu luar biasa kenikmatannya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sendiri mengatakan bahwasanya setiap orang itu tidak masuk surga dengan amalannya, tapi murni karena karunia Allah dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu luas yaitu karunia Allah, sifat kasih sayangnya Allah, pengasihnya Allah, sehingga Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang berdosa asalkan dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun fungsi amal kebajikan yang kita lakukan, maka diantaranya adalah untuk menentukan derajat-derajat kita di akhirat kelak, apakah derajat kita tinggi atau mungkin di bawahnya, dan yang seterusnya. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dengan sedikit ini kita bisa memperbaiki amalan kita, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan pahala dan surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.